Satu karakter dari murid Yesus yang sesungguhnya. Renungan ini terinspirasi dari Injil Matius bab 9 ayat 32 sampai 38. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, suatu kali saya bersama seorang frater Karmel yang menjalani masa formasio di Malang berjalan-jalan di sebuah pasar umum di kota Malang. Perjalanan kami bertujuan untuk membeli sebuah buku yang kebetulan tren di kalangan para frater yang belajar filsafat. Di pasar umum itu terdapat toko buku itu. Toko buku yang menjadi tujuan pencarian kami untuk mendapatkan buku dimaksud. Saat memasuki pasar itu, saya melihat seorang bapak sedang menjual kacang tanah yang sudah direbus, duduk di emperan tempat jualan yang lain. Ia terlihat sangat mengharapkan adanya pembeli yang mau membelikan barang jualannya. Saat melihat itu, saya hanya meluangkan waktu sebentar untuk melihat keadaan orang tua itu. Lihat juga barang apa yang dijualnya dan menanyakan kondisi barang jualannya. Namun saya tidak membelikannya. Kami pun melanjutkan perjalanan menuju tujuan. Kami tiba di toko buku itu dan membelikan buku yang dimaksud. Perasaan bangga meliputi hatiku karena mendapatkan buku yang selalu diharapkan untuk memperolehnya. Sepulang dari tempat itu, kami melewati lagi tempat yang sama. Kami pun menemukan lagi seorang bapak itu dalam keadaan sebagaimana yang kami lihat sebelumnya. Saya mendekati lagi bapak itu dan bertanya. Rupanya belum ada satupun yang membeli barangnya. Melihat keadaan itu, hatiku pun menaruh rasa iba. Dalam hati saya berpikir, mungkin bapak tua ini sangat membutuhkan uang, sampai ia rela duduk di emperan ini. Saya pun membandingkan, jika bapak ini dibandingkan dengan pengemis yang hanya menadahkan tangan di jalan-jalan, saya justru lebih menaruh penghargaan pada bapak ini. Lalu kenapa saya tidak membelikan saja barang ini? Daripada saya memberi uang untuk pengemis yang hanya meminta tanpa ada usaha. Dengan pertimbangan seperti ini, saya pun mengambil uang dari saku celana dan membeli setengah bagian dari jualannya. Karena jumlahnya sekitar 30 ribuan. Usai membeli, seorang teman frater ini bertanya, "Memangnya kawan mau makan kah?" Saya bilang, tujuan saya membeli barang ini bukan untuk makan, tetapi hanya untuk kepentingan bapak itu. Bisa saja barang ini saya akan kasih ke pengemis kalau kita lihat di jalanan nanti. Kisah berakhir. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kisah hidup yang saya bagikan itu sedikit mirip dengan kisah dalam Injil Matius bab 9 ayat 32 sampai 38 ini. Matius dalam Injil ini mengisahkan pengalaman emosional Yesus ketika memandang orang banyak. Matius mencatat bahwa Yesus melihat orang-orang itu lelah dan terlantar seperti domba yang tidak mempunyai gembala.
Sebelumnya, Yesus mengajar dalam rumah ibadat. Dalam pengajaran itu, ia merasakan kehausan orang-orang itu akan kabar baik tentang Allah. Tidak ada yang pernah memberitakan kepada orang-orang itu tentang kabar baik tentang Allah yang rindu untuk mendekati umatnya dan menjalin hubungan yang penuh kasih tanpa jarak dengan umatnya. Yesus juga menyembuhkan orang-orang sakit dan lemah. Ia merasakan kebutuhan orang-orang itu, juga penderitaan yang mereka alami. Pada titik ini, ungkapan domba yang tidak mempunyai gembala itu menggambarkan suatu keadaan yang tersesat, tidak terpelihara, dan rentan terhadap pemangsa. Yesus melihatnya. Matius mencatat bahwa Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan atau perasaan menderita bersama, yang diartikan bahwa emosi yang dialami Yesus tersebut adalah emosi yang sebenarnya dialami oleh orang-orang banyak itu, seperti kebingungan, kesedihan, kehausan, keputusasaan, kelelahan, ketakutan, tetapi dibalut dalam kasih sayang dan keinginan untuk memperbaiki keadaan. Emosi ini tampaknya begitu dalam, sehingga membuatnya tidak tahan untuk tidak menempatkan diri secara fisik di tengah-tengah orang tersebut dan mulai melakukan sesuatu demi membebaskan mereka dari penderitaan. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, melalui kisah ini, melalui pengalaman ini, baik yang saya sharingkan sebelumnya maupun pengalaman yang terjadi dengan Yesus dalam Injil ini, kita diajak untuk memiliki perasaan menderita bersama, empati bersama dengan sesama kita yang mengalami banyak sekali kesulitan dalam hidup. Dan untuk bisa sampai pada perasaan-perasaan dan sikap seperti itu, maka tentunya kita perlu mampu menguasai kecenderungan diri kita, mampu mengalahkan ego kita, dan melihat yang lain sebagai wajah Allah yang tersamar. Perasaan menderita bersama, empati bersama yang lain yang mengalami kesulitan, lalu berjuang bersama yang mengalami penderitaan itu untuk mencari jalan keluar bersama, adalah sikap dari orang-orang yang memiliki hati yang tulus. Itulah murid Tuhan Yesus yang sesungguhnya.